Saya ini salah hidup ini katanya. Saya mengarang ratusan buku di negara yang rakyatnya tidak suka baca. Dia memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Kawinlah Anda. Kalau Anda mendapatkan istri yang baik, Anda bahagia. Kalau tidak, Anda jadi filosof, katanya gitu. Jadi saya kira saya itu seperti Yang mana, Pak? Yang pertama, yang kedua, Pak? Dua-duanya saya. Saya bahagia dan jadi filosof. Tidak terjebak. Ya. Saya jadi menteri. Tiba-tiba karena persoalan politik negaranya, saya nganggur. Gitu. 2 tahun nganggur. Tiba-tiba dilemparkan kembali. Jadi gubernur BI. Setelah jadi gubernur BI sekian lama, tiba-tiba jatuh lagi ke tempat yang lebih dalam. Gitu. Lebih dalam lagi jatuhnya. Karena ada berbagai kasus yang kemudian saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPPI sekalian. Jumpa lagi di podcast LPPI, podcast untuk ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang mana sekarang ini sudah masuk ke bulan suci Ramadan dan sekarang hari Jumat. Ya, jadi memang double berkah nih, Jumat dan Ramadan. Kita juga dapat berkah yang ketiga nih. Berkah ketiga adalah mendapatkan kunjungan Pak Burhanuddin Abdullah. Assalamualaikum Pak. Lagi. Ini berkah Pak saya Pak. Jadi bulan puasa hari Jumat kedatangan Pak Burhanuddin Abdullah. Nah, ini mudah-mudahan yang ketiga ini berkahnya lebih besar nih karena kita mau mengorek-ngorek soal sisi lain dari Pak Burhan. Jadi karena bulan lalu kalau nggak salah kita sudah diskusi dengan Pak Burhan, cuman kayaknya rada serius gitu. Padahal katanya Pak Burhan tuh adalah orang yang sangat serius. Jadi kalau yang belum nonton boleh lihat di ini ya nanti ya. Sutradara akan memberikan link di sini nih ya. Jadi ternyata ada juga teman-teman Pak Burhan atau orang-orang yang kenal Pak Burhan orangnya nggak seserius itu. Nah, ada sisi gelapnya. Kita belum mulai udah serius, sangat serius ini. Jadi saya harus menyesuaikan nih gini. Tapi Pak Burhan kan selama ini juga selain sebagai ekonom gitu ya. Saya juga dengar Pak Burhan juga pernah atau bahkan bukan pernah ya suka bikin puisi gitu atau novel atau apa sih Pak prosa gitu ya. Itu bukan kerjaan kata orang kan. Kata filosof namanya Socrates. Dia memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Kawinlah Anda. Kalau Anda mendapatkan istri yang baik, Anda bahagia. Kalau tidak, Anda jadi filosof, katanya gitu. Jadi saya kira saya itu seperti... Yang mana Pak? Yang pertama, yang kedua Pak? Dua-duanya saya. Saya bahagia dan jadi filosof. Tidak terjebak. Ya. Saya kira mau bilang saya yang kedua gitu, berarti kan. Berarti Pak Burhan menganggap diri Bapak itu sebagai filosof. Enggak menganggap itu. Saya malah nggak tahu. Nggak tahu. Cuman kata orang. Saya suka mikirnya aneh gitu. Nah ini ya, Pak. Karena mikirnya aneh itu kemudian itu dikatakan seperti filosof. Karena aneh-aneh filosof tuh. Ya, untuk mengulang lagi bahwa beberapa tahun sebelum Pak Burhan dipilih menjadi gubernur BI juga ada beberapa tuh yang kejadian-kejadian pikiran aneh itu yang muncul gitu ya. Dan mungkin kita nggak akan ngulang lagi. Cuman yang saya tahu memang Pak Burhan eksentrik lah saya bilang ya. Bukan dari tampilan ya. Tapi dari pemikiran itu eksentrik. Nah kalau misalnya sekarang Pak Burhan mungkin kalau orang bilang usia senja ya atau usia senior gitu, lebih tertarik ke seni, filosofi atau masih tertarik ke bidang-bidang yang teknikal gitu kayak perbankan, sektor keuangan, moneter dan lain-lain Pak? Saya itu adalah orang yang book lover saya itu. Saya pecinta buku. Jadi kalau ada kesempatan jalan keluar dari dulu
saya suka beli 5-6 buku gitu, yang dibaca 1 kemarin, gitu. Nah, jadi berderet tuh buku tuh di rumah saya itu. Saya nggak tahu juga ini mau untuk jadi. Nah, sekarang ada cara lain. Tapi kalau dilihat dari buku yang ada di rumah, barangkali beberapa ribu buku, sedikit sekali yang mengenai ekonomi itu. Sedikit sekali. Yang banyak itu barangkali buku-buku filsafat, sejarah, novel, agama, politik, lingkungan, gitu. Jadi sedikit sekali yang mengenai sangat teknikal ya, seperti ekonomi moneter, karya siapa gitu kan, atau fiskal, whatever lah, tentang ekonomi. Jadi saya karena saya pencinta buku, bahkan saya itu senang sekali pada satu waktu datang ke toko buku, ada spanduk tergantung di toko buku itu. Nah, dia bilang, I love books, especially if I don't have to read it, katanya gitu. Jadi saya mencinta buku, apalagi kalau nggak usah dibaca. Ya. Berarti bukan book reader tapi book lover ya, Pak? Book lover. Atau book collector. Tapi kalau sekarang, Pak, di kehidupan sekarang yang setelah masa pensiun ini lebih banyak aktif di bidang budaya atau? Ada di bidang budaya aktif, ada di bidang, pokoknya seketemunya kalau udah pensiun tuh kan. Iya. Ya, tuh, tapi kan masih percaya sebagai komisaris di mana, penasihat ekonomi di mana. Nah, itu apa namanya, itu kan cari nafkah itu. Tapi yang penting itu yang dalam konteks sosial kan. Misalnya saja tahun 2011 yang lalu, saya itu pernah memberikan semacam sambutan utama, keynote address, dalam acara Konferensi Internasional Budaya Sunda, di Gedung Merdeka. Iya, Bandung. Ya, jadi para budayawan dari budayawan Sunda. Itu setelah pensiun atau sebelum pensiun? Setelah pensiun. Terus dan para ahli-ahli kesundaan dari berbagai negara, dari Amerika, dari Eropa, hadir, dan saya memberikan keynote address itu. Jadi saya dilihat oleh orang gitu, seperti orang yang memang ini budayawan kelihatannya gitu. Padahal saya sendiri nggak merasa itu. Nah, karena itulah maka langkah-langkah itu saya menulis beberapa kali, terus kemudian kan ada satu sastrawan yang fenomenal yang sangat terkenal, Ayub Rosidi. Pak Ayub Rosidi, ya. Almarhum. Nah, mungkin beberapa bulan sebelum beliau pulang ke alam keabadian, kita kumpul, rapatlah dengan Pak Ayub Rosidi. Pak Ayub Rosidi itu menitipkan kepada saya, ini ada perpustakaan Ayub Rosidi, namanya Perpustakaan Ayub Rosidi di Bandung, dan di situ ada Pusat Studi Sunda. Pusat Studi Sunda, ada juga namanya itu organisasi yang Rancage yang memberikan hadiah tentang kesusastraan Sunda. Nah, Pak Ayub Rosidi menitipkan Pusat Studi Sunda itu kepada saya. Saya jadi sampai sekarang ini masih ketua Pusat Studi Sunda. Oh, gitu. Iya. Jadi kelihatan seperti budayawan. Kelihatan, Pak. Ya, itu kan. Yang penting itu kan, bahwa saya budayawan atau bukan nggak terlalu penting. Yang penting kelihatan seperti budayawan. Ini masalah packaging. Iya. Dan ini, berarti Pak Burhan menyesuaikan diri sebagai yang terlihat itu atau emang dari? Lah iyalah, yang menyesuaikan diri lah. Bahasa Sunda saya kan cukup bagus gitu kan. Nah, itu. Setelah itu belajar tentang budaya Sunda atau? Budaya Sunda sudah merupakan bagian dari hidup saya. Saya memang dihidupkan di sana dan kemudian dibesarkan di sana. Saya kira, dan saya sangat tertarik pada itu kata-kata
Pak Habib Rosidi. Pak Habib Rosidi bilang begini nih. Pada waktu beliau memberikan pidato di Taman Ismail Marzuki, pidato kebudayaan kalau nggak salah tahun berapa, 2013 atau berapa. Dia bilang, dia cerita di dalam bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia begini. Saya ini salah hidup ini katanya. Saya mengarang ratusan buku di negara yang rakyatnya tidak suka baca. Iya betul Pak. Literasi kita soal buku itu memang rendah Pak ya. Itu dia. Soal buku. Nah, jadi saya ingat masalah buku itu ya. Jadi kita itu dari penulisnya sendiri nggak dihargai untuk buku. Sedangkan di luar tuh kalau seorang penulis yang udah bestseller udah mereka sudah tidak memikirkan lagi soal kehidupan sehari karena sudah ada tabungan gitu. Kalau kita harus berurusan sama pajak, harus berurusan sama potongan ini, potongan itu gitu ya. Iya, buku. Ya, malah saya sempat ketemu sama Pak Yudi Latif. Yudi Latif juga ya itu menyampaikan itu ke saya bahwa waduh di kita ini para penulis ini tidak begitu dihargai karena kena pajak, kena segala macam. Ini literasi dan sekaligus ekonomi gitu ya. Ada gebrakan misalnya kalau ada tax amnesty di ekonomi atau di bank atau di konglomerat, kenapa nggak ada tax amnesty di perbukuan gitu ya, supaya orang ya minimal dalam 5 tahun ini rajin bikin buku lah. Kalau misalnya nanti presiden yang akan datang enggak ya terserah, yang penting presiden zaman beliau ini yang jadi presiden misalnya ada perubahan di soal buku gitu. Dan concern Pak Burhan juga sekarang ke soal literasi juga Pak. Oh iya, sangat. Dan kita kan, kalau saya melihat masalah kita itu memang di situ. Ya kan ada beberapa waktu yang lalu kan beredar di media sosial bahwa IQ bangsa ini kan rendah sekali kan. Sama dengan atau jauh di bawah Vietnam, apalagi di bawah Singapura, di bawah Jepang. Kita sama dengan Timor Leste. Kan waduh, itu kan sangat sekali. Itu satu hal. Ditambah lagi dan saya termasuk di dalam hal itu adalah betapa pembagian kue ekonomi yang tidak merata ini telah menghantam persoalan-persoalan kognitif, persoalan akademik, betul, Pak. Karena stunting dan sebagainya kan. Iya. Ini ya, waduh berat sekali itu. Jadi terkait juga soal itu ya Pak. Jadi karena ekonomi yang carut marut pengelolaannya akhirnya literasi kita, kecerdasan kita, IQ kita rendah gitu. Betul. Karena ketidakmerataan itu yang kemudian membuat kita semakin susah untuk bisa beranjak dari situasi yang sekarang ini. Soal ketidakmerataan memang jadi itu isu. Dan dampaknya kan ke segala macam. Ya. Nah, ngomong soal zaman medsos Pak, zaman itu dan hubungannya sama literasi ya. Sekarang kan di luar lagi rame nih Pak soal artificial intelligence berupa chat GPT itu Pak. Oh iya, itu betul, kan. Betul. Kalau misalnya kalau kita ngomong literasi sekarang mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin orang-orang Indonesia udah nggak ada yang bodoh lagi Pak ya, karena udah bisa langsung nanya sama ChatGPT. Karena sekarang udah bisa apapun ditanyakan, apapun dijawab gitu Pak ya. Punya pengalaman khusus Pak mengenai ChatGPT? Saya juga dikasih tahu anak saya, kemudian saya coba-coba, bukan main ini saya bilang ini. Ya tahu, bukan hanya isinya itu sistematik, kemudian bahasa yang dipakai juga bagus sekali, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia bagus sekali susunannya itu, dan selalu diakhiri dengan kesimpulan. Saya bilang ini kecerdasan, memang benar-benar cerdas ini, kecerdasan buatan ini. Melebihi, to some extent lah, melebihi kecerdasan rata-rata orang Indonesia. Nggak sampai ke situ. Kalau IQ-nya cuma 70, sekian itu nggak sampai ke situ.
Jadi ini sudah sangat membantu IQ. Tapi mereka yang IQ-nya sekian itu kan tidak mungkin juga menggunakan ChatGPT. Iya, karena aksesnya nggak bisa sampai sana, aksesnya nggak ada dan sebagainya. Nah, saya sejak itu karena tergoda tidak terlalu serius saya menggunakan ChatGPT itu. Tapi saya pernah nyoba, Pak? Oh, sering. Bukan Apa yang dicoba, Pak, misalnya? Saya bikin, ya contoh saja misalnya. Pernah satu waktu saya itu, dulu ya, tahun 90-an, agak traumatik gitu. Di satu kesempatan saya disuruh khutbah Jumat. Karena nggak ada orang lain lah, giliran lah gitu kan, dipaksa lah gitu. Akhirnya saya bersedia khutbah Jumat. Saya khutbah, udah. Pikiran saya, khutbah saya itu benar gitu kan. Besoknya tuh diomongin orang, dan bahkan ada yang terang-terangan, you salah, wih, sedang gawat ini. Jadi trauma saya. Nah, pakai ChatGPT, saya bilang, tolong bikinkan khutbah Jumat dengan tema insan. Wih, dia bikin toh, sampai dia kesimpulan dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Begini, saya bisa sekarang bilang gitu. Saya bisa jadi khotib. Ini sekalian proklamirkan bahwa Pak Burhan sekarang mau jadi khotib kalau diundang. Iya, Pak, tapi revolusioner banget kalau menurut saya soal ChatGPT. Tapi saya malah cenderung khawatir, Pak. Akan banyak istilahnya ambiguitas soal profesi. Apakah ini memang skill orang tersebut atau memang hasil dari ChatGPT gitu ya. Misalnya soal puisi aja misalnya. Kan bahkan kita bisa bertanya sama, coba bikinkan saya puisi romantis, mungkin dia bisa bikin lebih bagus dari kita gitu. Iya, saya pernah coba itu. Oh, pernah nyoba. Saya bilang tolong bikinkan puisi pengabdian kepada Tuhan. Gitu. Dibikin itu. Ya persoalan setuju atau tidak setuju kan soal kita kan. Ya, menurut kita baik atau tidak baik kan, tapi dia mengikuti, nurut gitulah. Jadi saya menggunakan dia itu sekarang sebagai teman ngobrol kalau malam. Nggak bisa tidur, ya kalau dengan istri kan ngobrolnya nggak mungkin juga persoalan bagaimana nih urusan Israel gimana ini kan nggak mungkin juga Israel Palestina. Ya disitulah saya ngobrolnya gitu. Jadi udah install di HP, Pak? Udah. Pak Burhan lebih maju dari saya belum install di HP. Oh, berarti langsung udah komunikasi dengan ChatGPT. Udah, setiap hari saya. Ada yang unik-unik, Pak? Yang didapatkan jawaban-jawaban yang tapi pasti dijawab kalau sama ChatGPT kan? Pernah saya tanya, tolong bikinkan sambutan dalam bahasa Sunda. Oh iya. Jadi mungkin dia belum terlalu lengkap itu. Dia bikin, tapi bahasa Sundanya ngaco. Wah, itu kelemahan ChatGPT itu. Iya, belum sampai dia bahasa Sundanya. Bahasa-bahasa daerah mungkin dia belum lengkap ya ini kosakatanya ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Burhan misalnya profesi-profesi seperti tadi ya, sastrawan atau bahkan yang ilmiah gitu ya, doktoral misalnya dia harus bikin tesis, PhD harus bikin penelitian, kan bisa ambigu nanti pada saat dicerahkan ini hasil dari dia sendiri atau hasil dari artificial intelligence nih gitu. Saya kira mungkin kalau nggak salah saya pernah baca somewhere bahwa mereka pun para penemu dari ChatGPT itu sudah mulai memikirkan perlunya ada aturan sekiranya supaya jangan kemudian itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat membahayakan. Dan memang sangat membantu sebetulnya ya. Misalnya saya punya teman, dia adalah pemilik dari sebuah perusahaan gitu. Dia cerita sama saya, dulu itu kalau bikin SOP katanya di bagian keuangan susah sekali katanya. Gitu harus rapat berhari-hari dan sebagainya. Sekarang saya suruh ChatGPT katanya, dibikinkan SOP, dibikinkan katanya, cuma dalam kurang dari setengah menit udah selesai. Tinggal kita menyesuaikan situs ini. Nah,
Itu kan jadi kemudian nanti kalau di masa-masa lalu kan saya kira dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya robotik di otot itu diganti dengan robot ya. Tapi kan sekarang dengan adanya ChatGPT itu robotik bukan hanya persoalan otot, tapi persoalan otak. Jadi banyak sekali hal yang barangkali nanti harus dipikirkan. Saya tahu bahwa ChatGPT tidak akan menyamai manusia. Ya, tetap manusia akan sebagai manusia. Tapi dia inhuman kan. Tapi supaya dia ingin menyamai human kan nggak mungkin karena masalah perasaan, masalah keyakinan, masalah keberanian, itu masalah nilai kan mereka nggak punya nilai. Ya tapi itu kalau kita sesuatu yang terukur misalnya Pak ya, misalnya terukur mungkin udah jelas sesuatu yang taste gitu ya Pak, kayak tadi puisi gitu ya, kan mereka sudah mulai bisa lah kalau kita bilang, walaupun tidak sama persis seperti taste-nya manusia, tapi mereka bisa gitu kan. Kan kita sekarang udah mulai terbentuk pikiran yang selama ini kita hanya bayangkan di zaman kita masih kecil soal dunia robot yang sudah seperti manusia. Ini kan ototnya udah ada, otaknya udah ada, nanti tinggal penjelmaan otot dan otak itu nih sedang dipikirkan oleh para ilmuwan. Ini kemajuan atau malah ancaman buat manusia jadinya ini kalau gini. To some extent kita harus mengatakan bahwa ini adalah ancaman. Tetapi itu karena hasil karya manusia. Saya selalu percaya manusia itu sangat sangat responsif, sangat fleksibel, sangat mudah mengadjust dirinya sehingga kita survive dalam ribuan tahun ini terhadap perkembangan baik alam maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi saya masih optimis. Sangat optimis. Manusia akan selalu menyelesaikan masalahnya, yang baik yang dibuat oleh dirinya maupun yang di luar dirinya. Nah, kembali ke soal ini Pak, puisi Pak. Tadi kan kita mesti paham bahwa pekerjaan sebagai central banker kan orang akan melihatnya agak jauh dari sisi sastra gitu kan ya Pak. Biasanya orang karena terlalu teknis. Ini kan masalah otak kiri dan otak kanan gitu kan Pak. Dulu waktu kuliah ya, saya pikir saya itu orang yang pandai melukis loh. Jadi karena malas belajar gitu, besok mau ujian nih. Saya ingat aja besok itu ada dua pelajaran yang berat. Yang pertama statistik, modeling. Yang kedua adalah tanaman karet, budidaya karet. Ini tebal sekali catatan kuliah saya tentang budidaya karet. Bahan-bahannya tebal. Saya malas bacanya dulu. Jadi saya gambar-gambar aja. Sampai jam 2 malam gitu, udah mau tidur baru baca itu. Baru baca karet, baca untuk kuliah besok gitu, sampai jam pagi lah gitu. Jadi perasaan saya bagus nih saya kalau melukis ini. Jadi saya pikir ini masa depan saya. Terus satu waktu saya datang ke ITB. Di ITB ada pameran lukisan di jurusan seni rupa ITB ya. Saya bilang begitu dilihat, wah jauh saya ini. Udah ada putus asa setelah itu. Berhenti, tidak pernah lagi nulis, tidak pernah. Karena waktu di rumah belum ada pembanding ya, setelah ada pembanding, berarti bukan lukisan nih kayak bukan. Saya juga makanya kalau even puisi juga hanya untuk dinikmati sendiri sebetulnya. Tidak usah dibandingkan sama siapa tuh yang presiden puisi Indonesia tuh? Oh, Sutarji Pak. Sutarji Kalsumbari, bukan main itu puisinya dia. Sutarji, Rendra tidak terlalu saya. Ya kalau Rendra lebih elegan. Iya, tapi Sutarji itu benar-benar dia presiden puisi Indonesia. Oke Pak, kalau misalnya soal ini kita ngomong soal otak kiri dan otak kanan Pak ya. Otak kiri kan lebih teknis ya Pak ya, sistematis gitu. Otak kanan kan lebih artistik ya, seni gitu ya. Nah,
Pak Burhan tuh menganggap diri tuh lebih condong ke otak kiri atau otak kanan Pak kalau? Iya, kata orang sih begitu, dibagi-bagi itu loh, otak kiri, otak kanan ya. Iya. Tapi saya Karena jangan, Bapak itu penulis kolom ya, artinya penulis kolom, penulis puisi pernah nulis, bahkan novel juga pernah nulis ya, prosa lah kalau boleh iya, sebenarnya. iya, perasaan. Itu kan hal-hal yang jauh dari image orang soal yang ahli dalam moneter lah atau teknis keuangan gitu kan. Memang kalau kecenderungan emang orang akan bilang saya sih imbang antara kanan dan kiri, itu kan yang ideal Pak. Tapi kan kita bisa menggambarkan karena saya lebih suka, tadi kan Pak Burhan cerita soal pada saat ujian pelajarannya soal budidaya karet, saya lebih cenderung memilih melukis dulu ketimbang belajar gitu. Betul. Itu apa artinya lebih Ya mungkin lebih kanan ya. kanan Pak? Lebih kanan kalau Iya. begitu, karena seperti yang saya katakan tadi, di koleksi buku saya saja gitu. Saya kira mungkin 20% itu yang teknis. The rest is buku-buku sejarah, humaniora, agama, filsafat, novel. Kalau buku yang paling berkesan Pak dari yang 80% itu Pak? Tasawuf modern. Oh, tasawuf modern. Iya. Indonesia, bahasa Indonesia Pak ya? Iya, tasawuf modern yang ditulis oleh Hamka. Iya. Ya. Itu kan saya masih di SLA waktu itu. Saya sudah membaca itu dan saya merasa, wih, betapa luasnya dunia gitu. Sehingga kemudian saya pernah mengatakan sama teman saya itu pengen hidup panjang ya. Karena ingin menyaksikan bagaimana dunia ini bergerak ke sebelah mana gitu. Ya kesininya kemudian bertanya-tanya, apakah dunia ini ada maknanya enggak gitu, apakah dunia ini ada tujuannya enggak gitu. Lebih ke perenungan Iya. apa namanya Ya istilahnya. kalau alam ini ada tujuannya enggak? Kita ini bagian dari alam, kita punya tujuan enggak? Jangan-jangan kita nggak punya tujuan juga sebenarnya kita di dunia ini gitu. Dan kemudian kalau tidak punya, kita mencari-cari tujuan itu. Iya betul. Ya. Dan hal seperti itu memang sedang ada kecenderungan di dunia barat sana Pak untuk memikirkan apa sih tujuan saya berada di dunia ini gitu Iya, ya. iya. Jadi Itu kan mungkin pertanyaan perennial itu. Setiap Iya. orang bertanya-tanya iya, tentang iya. dirinya. Sekarang seperti itu Iya, kecenderungannya. kenapa saya ada di sini? Tugas saya apa Ya, gitu. ngapain aja Ngapain nih? aja gitu. Betul. Dan itu yang membawa mereka akhirnya kepada sisi religius. Kan mereka orang barat kan selama ini kan tidak religius ya Pak ya. Artinya mereka tidak mengkaitkan apapun dengan keberadaan Tuhan gitu ya. Kalau kita kan orang timur kan lebih religius karena selalu mengkaitkan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Nah, jadi mereka sebenarnya ketinggalan beberapa puluh tahun dari kita Pak ya soal itu ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, mereka ya karena mereka cara berpikir mereka kan lain dengan cara berpikir orang timur kan. Iya, gitu. betul. Nah, sebenarnya ini agak rahasia ya, tapi nanti kalau misalnya nanti Pak Burhan nggak mau itu kita potong ya. Pak Burhan sedang menyusun buku katanya, buku semacam biografi ya Pak ya. Ya, itulah tulis saja saya. Iya, artinya cerita-cerita Pak Burhan ya. Iya, bukan biografi. Saya ingin dibaca anak-anak aja. Gitu. Oh, oke. Saya tidak ingin dibaca oleh publik gitu. Oke. Karena barangkali kalau ada yang baiknya dari saya, itulah yang mungkin bisa diambil oleh anak-anak saya. Kalau tidak ada juga mereka harus hidup dengan cara mereka sendiri. Atau cucu juga Pak ya. Nah, iya. Sampai mereka cucu. nanya kakeknya seperti apa. Iya, betul. Itu saja. Itu cara terbaik untuk menjelaskan pesan kita ke iya. anak cucu ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya begitu kan. Itu tulis sendiri Pak atau hasil apa namanya ambil dari beberapa sumber atau penulis-penulis. Enggak, saya nulis sendiri. Nah kalau boleh dibocorkan Pak, ada hal yang unik Pak yang kira-kira bisa kita share atau diambil pelajaran nih bagi para pendengar atau sobat KPPI. Pelajarannya sih sebetulnya saya juga dapat dari orang, tetapi itu saya mengalaminya sendiri gitu ya. Jadi
ternyata hidup ini seperti juga saya kira ditulis di mana-mana. Hidup ini adalah sebuah permainan yang saya seperti memainkan juggling gitu. Oh, kayak apa? Badut apa sirkus Iya, ya? sirkus. Nah, ada bola yang beberapa yang saya mainkan. Bola yang saya mainkan itu yang pertama adalah pekerjaan. Pekerjaan, termasuk salah satunya bola pekerjaan. Nah, kalau bola itu jatuh, ini pengalaman nih. Kalau bola itu jatuh, don't worry. Sepanjang kita siap untuk menangkap bola lainnya yang sama, kita akan dapat itu. Karena bola itu terjadi di bola karet, dia bounce back gitu. Gitu. Nah, bola yang kedua itu adalah teman. Bola yang ketiga itu adalah keluarga. Yang keempat itu adalah kesehatan. Yang kelima adalah semangat. Nah, saya ingin menjaga bola yang empat ini nggak boleh jatuh. Yang sisa selain pekerjaan tadi, Pak? Iya. Kalau jatuh yang empat ini, pecah berantakan. Dia bola kaca. Susah untuk menyusun kembali. Pertemanan, Keluarga, semangat, kesehatan. kesehatan. Ya. Nah, saya mengalami yang bola yang Pertama itu. bola pertama ini. Saya mainkan melambung ke atas. Saya jadi menteri. Tiba-tiba karena persoalan politik negaranya, saya nganggur. Gitu. 2 tahun nganggur. Tiba-tiba dilemparkan kembali. Jadi gubernur BI. Setelah jadi gubernur BI sekian lama, tiba-tiba jatuh lagi ke tempat yang lebih dalam. Gitu. Lebih dalam lagi jatuhnya. Karena ada berbagai kasus yang kemudian saya sendiri harus menyampaikannya. Saya sudah sampaikan di buku saya yang sudah keluar ya. Dan kemudian setelah itu, tiba-tiba jadi rektor, gitu kan, sampai sekarang. Jadi Jangan khawatir dengan fluktuasi itu sepanjang kita siap untuk menangkapnya dan memainkannya kembali, itu tidak perlu dikhawatirkan. Makanya pada waktu kerja, saya kira jangan takut untuk berbuat salah. Seringkali karena kita tidak takut berbuat salah, malah kita tidak berbuat apa-apa. Jangan takut berbuat salah. Gitu. Iya, maksud saya kita harus kreatif dan inovatif gitu. Kreatif dan inovatif itu kan bisa salah. Ya, tapi kan tidak harus begitu. Nah, kalau takut berbuat salah, kita tidak akan kreatif, tidak akan inovatif, dan tidak akan berbuat apa-apa. Karena kita diam aja jadinya. Karena kita diam aja. Pokoknya asal selamat, asal gajian tiap bulan gitu kan. Nasihat yang sangat mengena itu, Pak. Karena banyak orang-orang yang, ya kalau kita bahasanya mungkin ya, atau sama nggak Pak bahasanya dengan jangan takut mengambil resiko misalnya. Oh iya, sama. Ada risiko. Jadi ya kita kerjakan apa yang menurut kita benar dan sesuai aturan, walaupun itu beresiko kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan, jangan-jangan kita emang soalnya kalau kita tidak melakukan, risiko tetap ada. Ya toh, hidup kita semakin tua dan kita tidak pernah berbuat apa-apa. Ya. Ya toh, itu risiko yang lebih besar risiko itu. lebih parah itu ya. Iya, lebih parah itu. Dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, iya. Lebih baik dikenal sebagai orang yang pernah berbuat walaupun salah, Iya. ketimbang dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Sementara kan kita tahu sebagai manusia khairun nas anfa'uhum linnas, kan gitu kata Ustadz. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Artinya dia ada perbuatan di situ, ada action. Dan memang Pak Burhanis di usia yang 75 ya Pak, 76 tahun memang masih aktif ya untuk hal-hal yang ya tadi Pak Burhan bilang bermanfaat. Jadi kalau kita bisa searching atau lihat kegiatan-kegiatan beliau di kebudayaan gitu ya, beliau tetap aktif gitu memberikan perannya atau memberikan kemampuannya lah untuk memberi manfaat kepada orang atau masyarakat. Yang paling saya lihat sih emang itu di kebudayaan Sunda itu Pak, yang saya lihat memang
Pak Burhan banyak aktif dan juga di industri atau bidang koperasi ya. Jadi Ya. oke Pak Burhan, mungkin untuk koperasi sebenarnya saya mau ngomong lagi, cuman mau keluar lagi, cuman kita cukupkan sekian karena koperasi nanti kita akan sambung lagi, terutama karena sebentar lagi akan ada hari koperasi dan mungkin nanti kita undang lagi Pak Burhan untuk ya sedikit menyampaikan apa sih mimpi-mimpi beliau terhadap koperasi di Indonesia ini, terutama di zaman digital gitu ya Pak. Mudah-mudahan koperasi sekarang lebih bagus lah nasibnya ketimbang yang sudah-sudah ya, karena selama ini kan hanya dijadikan sebagai apa ya Pak, alat aja Pak ya kalau buat kampanye atau koperasi sebagai koperasi sebagai guru, tapi pada saat dukungan tuh nggak ada. Bahkan sekarang yang ada bahkan beberapa yang koperasi simpan pinjam malah jadi kasus cuci uang. cuci uang jadinya. Oke sobat LPPP sekalian, jadi kalau misalnya ada usulan tema yang mau kita diskusikan ke Pak Burhan, terutama di topik atau tema koperasi, boleh tulis di kolom chat. Nanti insya Allah akan kita tanyakan pada saat kita diskusi kembali dengan Pak Burhan. Insya Allah kalau kita semua ada umur. Dan sekali lagi saya terima kasih atas perhatian Sobat LPPI sekalian dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.